Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam berkat dan lindungan Tuhan. Sebelum kita lanjut, di subscribe, like, dan komen channel ini. Untuk mata pelajaran ekonomi kelas 11 yang kurikulum merdeka, kita akan bahas di bab 3, ketenagakerjaan. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang sistem upah. Tujuan pembelajaran. Satu, menganalisis sistem upah. Dua, mengidentifikasi jenis upah. Nah, sistem upah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas sesuatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Kita mulai yang pertama, jenis upah. Yang pertama adalah upah menurut waktu. Adalah sistem upah yang didasarkan pada berapa lamanya kerja seseorang. B. Upah menurut satuan hasil adalah sistem upah yang didasarkan pada jumlah produk yang dihasilkan oleh seorang pekerja. C. Upah borongan adalah sistem upah yang didasarkan pada kesepakatan dari yang memberi kerja dengan penerima kerja. Dua. Upah minimum. Dalam upaya mewujudkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan layak bagi masyarakat, pemerintah menetapkan kebijakan dalam sistem pengupahan, yaitu kebijakan upah minimum. Upah minimum adalah standar penghasilan yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja yang tingkatannya disesuaikan dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tiga, Dewan Pengupahan. Menurut keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non-struktural yang bersifat tripartit. Dewan Pengupahan itu terbagi atas A. Dewan Pengupahan Nasional atau Depenas, B. Dewan Pengupahan Provinsi atau Deprov, dan C. Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota atau DPK, DPKO. Nah, kita mulai di A. Dewan Pengupahan Nasional. Dewan Pengupahan Nasional atau Depenas dibentuk oleh Presiden. Lembaga ini bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Dalam menjalankan tugasnya, Depenas bekerja sama dengan pemerintah, pihak swasta, dan pihak-pihak lain yang terkait. Keanggotaan Depenas, unsur pemerintah, serikat pekerja atau serikat buruh, perguruan tinggi, pakar. Nah, sedangkan keanggotaan Depenas itu terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja atau serikat buruh dengan komposisi perbandingan 2:1:1. Sementara jumlah anggota dari perguruan tinggi dan pakar komposisinya disesuaikan dengan kebutuhan. B. Dewan Pengupahan Provinsi. Dewan Pengupahan Provinsi atau DPProv itu dibentuk oleh gubernur. Tugas DPProv
yakni memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam rangka satu, penetapan upah minimum provinsi atau UMP. Dua, penetapan upah minimum kabupaten atau kota UMK dan upah minimum sektoral atau UMS. Yang ketiga, penerapan sistem pengupahan di tingkat provinsi. Selain itu, DP-Prof juga bertugas menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional. DP-Prof bekerja sama dengan pemerintah, lembaga swasta, dan pihak-pihak terkait yang dianggap perlu. Keanggotaan DP-Prof terdiri dari pihak pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh dengan komposisi perbandingan 2:1:1. Keanggotaan DP-Prof dari unsur perguruan tinggi dan pakar jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan. C. Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota. Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota atau DPKAP atau DPKO dipimpin oleh bupati atau wali kota. Tugas DPKAP atau DPKU adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati atau wali kota dalam rangka satu, pengusulan upah minimum kabupaten atau kota UMK dan atau upah minimum sektoral kabupaten atau kota atau UMSK. Dua, penerapan sistem pengupahan di tingkat kabupaten kota. Selain itu, DPKAP atau DPKU juga bertugas menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional. Keanggotaan DPKAP atau DPKU terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, perguruan tinggi, dan pakar. Keanggotaan dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja atau serikat buruh dengan komposisi perbandingan 2:1:1. Untuk jumlah anggota dari perguruan tinggi dan pakar komposisinya disesuaikan dengan kebutuhan. Kasih, demikianlah materi kita telah selesai. Kira ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.